Nah, di era demokrasi harusnya suara rakyat itu kayak bensin yang buat mesin negara bikin maju. Nah, tapi belakangan ini banyak sih yang malah suaranya itu dibungkam. Nah, fenomenanya namanya civil phobia. Nah, civil phobia itu simple aja. Ketakutan pemerintah sama warga yang aktif akan bersuara, ngasih kritik atau ngulik kebijakan pemerintah. Nah, jadi bukan cuma takut dikritik, tapi emang beneran alergi sama partisipasi warga atau supremasi sipil. Nah, yang parah di era digital, ini si Vivoди tuh makin sadis temen-temen. Mau dikritik di medsos, siap-siap aja diserang buzzer. Terus mau dihujat, ntar dikira doxing. Terus juga data pribadi lo bisa dibocorin. Gila, sampai alamat lu, rumah lu, foto semuanya tuh bisa ditampilin sama buzzer-buzzer. Nah, terus juga ruang diskusi yang seharusnya sehat, bisa nerima kritik, bisa nerima saran. Sekarang toksik banget. Bahkan lo ngeritik aja, bisa dipanggil anak abah sekarang. Terus contohnya pas ultah Partai Gerindra yang ke-17. Presiden Prabowo nyebut ada LSM sama media yang katanya antek asing. Hah? Kritik malah dibilang alat buat mencah belah bangsa. Coy, gila banget. Padahal kritik itu bagian penting dari demokrasi, bukan ancaman. Masa takut sama kritik? Belum lagi kasus Shiver, admin akun X, gara-gara vokal nolak revisi UU TNI. Nah, identitasnya dibocorin, bahkan rumahnya didatengin aparat, walaupun polisi itu ngeles bilang nggak terlibat. Nah, ini tuh nunjukin gimana civil phobia itu bikin orang takut bersuara. Padahal, kata Jürgen Habermas, profesor keren dari Jerman, ruang publik itu kudu bebas, tempat rakyat ngobrol soal masalah negara, tanpa takut ditekan. Nah, di medsos kayak X, Instagram, itu seharusnya ya, ruang publik modern, tapi kalau civil phobia dibiarkan itu diskusi bakal mati. Kalau rakyat takut ngomong, demokrasi bisa beku. Negara jalan tanpa diawasi. Rakyat makin jauh dari kebijakan. Negara kayak kapal gede, tapi nggak ada yang jagain arah. Itu bahaya banget. Makanya, kita harus jaga ruang publik ini biar kritik tetap jadi bahan bakar untuk perubahan, bukan malah dianggap sebagai ancaman. Karena demokrasi tanpa suara rakyat cuma formalitas di atas kertas.